tolong Tuhan berikan saya tanda. Di saat Tuhan sudah memberikan tanda ini, siapapun yang ada di hadapan saya akan beritakan tentang binatang haram. Ya. Tolong Tuhan, buatlah bermatian babi-babi itu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, terlebih di tanah Batak ini. Ya. Kalau itu sudah Tuhan nyatakan, maka tidak ada yang akan menghalangiku untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya. Nah, saya ingat orang yang di samping saya bilang ke mamanya, "Ma, juallah babimu, baru beranak, kalau nggak salah 10 ekor." Ya. Kenapa? Kayak ini sudah berdoa. Apa doanya? Supaya babi-babi bermatian. Mana ada itu katanya, ya kan? Tapi itu juga jalan pertobatannya. Karena pada akhirnya apa? Mati babinya semua. Tidak sempat dijual. Nah, karena tidak lama kemudian, ya, saat saya berdoa, anakku, saya disuruh membuka handphone. Nah, karena hati ini damai, saya mengingat berapa kali Tuhan konfirmasi saya melalui handphone. Saya disuruh buka handphone di saat berdoa untuk melihat suatu berita. Ya. Saya buka. Itu tidak sampai 1 bulan setelah saya berdoa. Ya. Segitu saya buka, saya kaget. Ya. Di Silain, itu salah satu desa di Tanah Batak ini, dekat saya itu, tidak terlalu jauh. Ya. Hanya 10 menit. Ratusan babi mati. Saya terkaget-kaget ya. Langsung saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, siapa hambamu ini? Ampuni aku jikalau meminta hal yang demikian Tuhan. Tetapi Engkau tahu Tuhan, saya lemah. Tetapi melalui semua ini, melalui tanda ini Engkau berikan aku kekuatan. Akhirnya siapapun, saya tidak peduli ya, saya jumpai, mau siapapun dia, saya tetap beritakan tentang binatang haram. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Hukum Taurat itu apa? Ya, apa saudara tidak melakukan hukum Taurat sementara? Ya. Elohim datang bagi siapa? Mari kita buka dari Galatia pasal ke-4. Mumpung saya ingat ya guys. Sorry, janganlah kita sama dan serupa dengan dunia ini. Jangan kita menyebutkan guys ya. Jadi kalau saudara mengatakan itu kan hukum Taurat, dengan pola pikir yang sempit, karena saya juga dulu demikian ya. Saya juga sama seperti saudara yang masih berpikiran demikian untuk menentang hal ini. Tetapi di saat Tuhan menyentuh saya, wow, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya katakan, ampuni saya Tuhan yang benar-benar tegar tengkuk ini ya. Tapi saya hari ini menjadi Israel yang tidak tegar tengkuk. Oke. Lah, saya bilang Galatia, saya buka Efesus ini. Galatia pasal ke-4. Kalau saudara tadi mengatakan itu kan hukum Taurat. Nah, Galatia pasal ke-4 ayat yang ke-5. Ini jarang toh dikotbahkan. Ya. Ia diutus. Siapa ia di sini? Yahushua Hamasyah, anak manusia itu ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Keren kan ayatnya? Ia diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka di sini? Jadi Yahushua itu diutus untuk menebus mereka. Menebus siapa? Mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Tuhan Yahushua diutus kepada orang-orang yang takluk, yang tunduk, ya, yang taat akan hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kalau engkau tidak takluk, tidak taat kepada hukum Taurat, maka engkau tidak akan diterima menjadi anak. Itu firmannya, bukan apa kata saya. Ya. Jadi kalau pemahamanmu hanya sebatas mengatakan itu kan hukum Taurat. Jadi kalau engkau tidak pelaku hukum Taurat, maka engkau bukanlah orang, salah satu dari yang akan ditebus. Ya.
yang akan dijadikan sebagai anak. Karena jelas di sini Yahusua itu diutus untuk menebus mereka, untuk menebus kita. Yahusua itu diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. Ya sudah, apalagi alasan saudara untuk tidak takluk. Ya, kalau binatang haram itu saudara katakan pun itu hukum Taurat, sudah taat saja. Ya, lagian apa susahnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, apa dosa-dosa? Ya, yang paling kecil, ya, seperti yang Tuhan katakan, anakku yang kecil saja umatku sudah tidak tahan uji. Bagaimana umatku tahan uji kan hal-hal yang lebih besar? Nah, tadi saya sudah sebutkan dosa mencuri, membunuh, berzina, ya. Kita jarang luput, berbohong, jarang luput dari itu, ya. Tapi melepaskan binatang haram ini, sebenarnya ini hal kecil, ya. Sama seperti darah. Segitu kita memang melihat, oh itu, ya sudahlah, saya bisa kok nggak makan itu. Kan gampang saja toh. Jadi kalau engkau sulit, ya kan, sampai membuat dalih mengangkat satu firman ke firman yang lain, ya, untuk menghalalkan binatang ini, coba selidiki. Di sana hanya sebatas apakah itu sudah dihalalkan dalam firman Tuhan atau kedagingan saudara, itu saja. Sama seperti orang pernah bertanya kepada saya bukan Advent secara organisasi, ya. Tapi secara penantian Tuhan, Advent itu kan artinya menantikan Elohim, ya. Ya saya bagian di dalamnya. Tapi keorganisasian saya tidak. Banyak orang bertanya-tanya, ibu dari gereja mana? Dari gerejanya Tuhan, ya. Karena saya orang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan untuk taat dalam firman-Nya, ya. Jadi jangan tanya keorganisasian sama saya. Pusing saya melihat organisasi-organisasi. Kenapa saya nggak pusing? Habis saya di mana? Katanya kebenaran yang menuntun kepada keselamatan. Nah, saya cek di gereja yang satu, yang ini dilakukan, yang lain diabaikan. Saya cek di gereja yang satu, yang ini dilakukan, yang lain diabaikan. Ya sudahlah Tuhan, engkaulah yang menjadi tempatku beribadah, sandaranku, engkau gembalaku, aku gerejamu Tuhan, bait suci yang kudus, ya. Nah, jadi berjuang untuk kudus, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi kita kembali tadi kepada tentang binatang haram ini. Ya. Jadi kalau kita berpikir apa sulitnya sih untuk taat akan hal itu, ya, hanya tidak memakan saja, ya. Pernah orang bertanya kepada saya tentang minum kopi, Bu, bagus nggak minum kopi, bisa nggak? Ya saya katakan itu tidak baik bagi kesehatan, memang tidak ada tertulis, ya. Nah, ya sudah, bisa dong minum kopi. Saya katakan, kamu tanya dirimu sendiri, di saat kamu minum itu untuk kesehatanmu kah? Untuk apa yang kamu butuhkan kah? Atau karena memang kamu sudah kecanduan akan hal itu? Segala sesuatu yang kecanduan, ya, itu dipatahkan, ya. Segala sesuatu yang keterikatan akan dunia itu dipatahkan supaya kamu tidak terhalang nantinya, ya, karena kamu keterikatan, ya. Nah, supaya tidak terhalang akan segala sesuatu, ya. Saya katakan, masukkan ke dalam tubuhmu apa yang menjadikan bait sucimu ini sehat, sehingga di dalam ujian kita bisa kuat, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau sudah tahu, cek coba ini kandungannya apa, ya. Kalau memang nikotinnya tinggi atau apa segala, ngapain dimasukkan ke dalam tubuh kalau tidak berguna, ya. Nah, jadi dalam perkara apa yang masuk ke dalam mulut itu berbicara hasrat. Kalau memang hasrat sudah ada di dalamnya, lepaskan dirimu dari itu supaya engkau menang dengan hal-hal yang lebih besar, ya. Jadi apa susahnya sebenarnya kita untuk melepaskan diri dari binatang haram, ya. Untuk tidak memakan babi, ya. Cumi, udang, kerang, semua itu kan bakterinya tinggi toh, ya. Semua itu pembawa penyakit, ya. Nah, dan itu satu hal. Kalaupun saudara mengatakan, ya memang saya tidak makan itu lagi, Bu, darah juga saya tidak makan, tapi ya perkara ya kesehatan, sama saja, ya, sama saja. Karena siapa yang malu mengakui Bapa, maka Bapa pun akan malu mengakui dia sebagai anak. Karena itu firman-Nya. Jadi kalau kita malu mengakui kita melakukan itu karena firman, maka Bapa pun akan malu mengakui kita sebagai anak. Makanya saya di luar sana, kenapa sih gak makan daging babi, Bu? Kenapa sih? Ya kan firman Tuhan dilarang,
Ya, kan Paulus sudah datang. Itulah pemahaman yang salah. Saya bilang, Paulus tidak pernah datang untuk menyatakan, hai umat manusia, binatang haram sudah bisa kita makan. Tidak. Karena yang terlebih besar dibahas Paulus adalah sunat, bukan binatang haram. Ya. Tetapi di dalam sunat itu pun apa yang dinyatakannya? Oke, satu persatu nanti kita akan kupas. Mari saudara terkasih. Ya. Jadi ingat ya, Matius 23:23 itu berbicara apa? Hal-hal terpenting dari hukum Taurat, keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, oke, kita lanjut. Kita buka dari Imamat pasal yang ke-11. Ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Nah, banyak yang mengatakan seperti ini juga. Bu, itu kan hanya kepada bangsa Israel, ya. Oh, tadi dikatakan itu kan di perjanjian lama. Terus saya bilang, ibu berzina enggak? Enggak. Mencuri? Enggak. Kenapa? Kan itu firman Tuhan. Di mana tertulis? Ya di dalam kitab suci. Iya, perjanjian lama apa perjanjian baru? Karena tadi dia kan mengatakan itu kan di perjanjian lama. Ya. Nah, akhirnya bingung. Inilah karena apa? Tidak berpengertian sehingga tidak memperoleh hikmat. Kami hari-hari khotbah di sini berbicara hikmat terus, ya. Hikmat aja yang kami pelajari, ya. Nah, saya bilang tidak bisa, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, jangan menjadikan patung, hormati ayah dan ibumu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Di mana itu tertulis? Saya bilang, ya di kitab suci lah. Iya, perjanjian lama apa perjanjian baru? Ya ada di perjanjian baru, kelihatan sekali gak pernah baca Alkitab ya. Saya bilang, capek ibu buka dari Matius sampai Wahyu, tidak ada tertulis itu. Ya. Nah, tetapi di mana tertulis itu? Di perjanjian lama. Apa iya dengan kedatangan Tuhan Yesus perjanjian lama ini sudah dibatalkan? Ya sudah, kalau sudah dibatalkan saya pernah bilang sama seseorang ya. Bukan hanya seorang saja, banyak. Sudah. Ibu pulang, robek Alkitabmu. Pisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Buang saja perjanjian lama itu. Tidak penting toh. Saya bilang, oh ibu jangan gitulah. Iya habis gimana? Ngapain kita pegang kalau sudah tidak berlaku? Saya bilang. Ngapain kita baca-baca kalau sudah tidak berlaku? Ya sudah, kan ada toh. Alkitab hanya perjanjian baru warna biru itu ya. Itu saja pakai, saya bilang. Itulah karena sempitnya pemikiran. Itulah karena apa? Teolog-teolog selama ini sudah berjalan seperti itu. Bukan hanya di zaman ini ya. Di zaman para rasul hal ini sudah banyak terjadi. Ya. Pengajaran ahli Taurat dengan para rasul itu bertolak belakang. Sama-sama apa? Mengajarkan tentang kitab suci. Makanya jangan heran kalau penyesat itu, mereka itu membawa nama Tuhan. Artinya di dalam pengajaran kekristenan juga. Ya, itu penyesatan. Karena penyesatan itu berbicara sesuatu yang menyusup kepada kebenaran. Jadi bukan pengajaran lain yang diberikan, tetapi pengajaran-pengajaran untuk menentang yang satu dengan logika dia buat. Itu. Makanya Paulus menentang ya kepada jemaat di Korintus, di Galatia, ya, di Efesus. Ya, jelas ya disampaikan karena hati-hati dengan pengajar-pengajar lain. Ya, siapa pengajar lain itu? Dari mana asal mereka? Kalau kita pikirkan secara logika saja, bahkan pengajar-pengajar lain itu berasal daripada apa? Ahli Taurat. Ahli Taurat ini bahkan mereka orang yang pertama sekali memahami kitab suci. Ya. Kerasulan itu setelah Yahusua Hamasyah. Kalau kita pikirkan seharusnya yang duluan ini dong yang harus kita pertahankan, ya. Itu kalau pembahasan secara logika, makanya firman Tuhan jangan dilogikakan. Albert Einstein saja, ya dia mengatakan kalau kitab suci itu tidak bisa dipikirkan oleh akal budi manusia itu, ya, itu udah orang pintar itu. Firman Tuhan tidak bisa dilogikakan, saudara. Haleluya, ya Yesus Masih memberkati menyertai Hosana ya. Jadi ingat, kalau saudara berprinsip itu di perjanjian lama,
itu hal yang salah. Kalau saudara berpendapat itu hukum Taurat, itu hal yang salah, ya. Nah, itu hal yang salah, oke? Nah, kita baca dari Imamat. Nah, ketiga, Bu, yang pertama tadi kan, itu kan hukum Taurat. Ya, emang kita tidak berlaku hukum Taurat. Jadi tadi dia diutus untuk siapa? Yang takluk kepada hukum Taurat, ya. Tuhan Yahusua diutus kepada mereka yang takluk kepada mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya diakui menjadi anak, diterima menjadi anak, ya. Jadi kalau kita katakan itu kan hukum Taurat, salah, ya. Nah, emang hukum Taurat hanya perkara tidak makan binatang haram saja. Semua itu, ya. Hormati ayah ibumu, segala macam. Nah, kedua dikatakan itu kan di perjanjian lama. Masih bayar persepuluhan nggak, Bu? Saya bilang, iyalah, itu kan ketaatan dalam gereja. Itu perjanjian lama loh. Nggak ada di perjanjian baru. Makanya kalau pendeta-pendeta bicara dengan saya, kenapa sih kita sulit sekali dengan binatang haram ini? Kalian getol sekali, ya. Sampai semua ayat, ya, semua jurus di doktrin jemaat itu untuk memberikan persepuluhan. Saya bilang, saya tanya Bapak, persepuluhan tertulis di mana? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Diem. Rata-rata pendeta nggak bisa jawab kalau saya sudah katakan tentang persepuluhan itu, ya. Apa itu diberitahukan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Nah, jadi kenapa ibu harus lakukan? Hidup aja seadanya, berjalan saja. Kalau memang itu semua hanya kepada bangsa Israel, ya enggak kan kita diberikan juga. Kenapa diberikan? Ya karena kita adalah Israel di hadapan Tuhan. Arti daripada Israel itu adalah bangsa yang dipilih untuk mengenal Elohim. Oke? Berikutnya, apa arti daripada Israel itu? Bangsa pilihan Tuhan itu tadi, ya. Bangsa yang hidup di dalam tuntunan akan Elohim, yang hidup di dalam peraturan Elohim, ya. Ketiga, bangsa Israel itu adalah bangsa yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Apakah saudara ikut di dalamnya sebagai Israel yang dibawa keluar dari masa perbudakan? Kalau saudara katakan tidak, ya, berarti saudara tidak menerima penebusan, ya. Karena kita adalah Israel yang telah dibawa keluar dari perbudakan akan dosa, bangsa yang telah ditebus. Itu arti Israel, ya. Karena dulu kan gak ada Indonesia loh, ya. Dulu nggak ada Indonesia, ya. Dulu nggak ada yang dikatakan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Lombok, ya. Jadi kita adalah anak-anaknya yang sudah terpencar kemana-mana, ya. Kita adalah anak-anaknya, ya. Ke-12 suku bangsa Israel yang sudah kemana-mana, ya. Oke, kita lanjut ke Imamat pasal yang ke-11. Saya minta saudara untuk membacanya ulang nanti, ya. Oh, ini banyak sekali, tapi saya ambil beberapa ayat saja, ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, arti yang haram ini apa? Yang haram itu sesuatu yang harus kita jauhkan, ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, ingat Israel itu siapa? Kita, yang telah ditebus, yang telah dibawa keluar dari perbudakan akan dosa. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ingat, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Jadi selebihnya enggak boleh, ya. Dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi yang berkuku belah dan memamah biak. Nah, babi, satu contoh. Apakah dia berkuku belah? Ya, berarti boleh dimakan dong, Bu. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memamah biak, ya. Kuda atau onta, ya, bisa dimakan? Tidak, ya. Karena apa?
Mereka memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Ya, jadi harus yang berkuku belah dan memamah biak. Contohnya apa? Sapi, kerbau. Ya, banyak yang masih bisa kita makan. Kenapa stres sekali saudara? Ya, jangan stres lah. Nah, aku makin sehat ini ndak makan binatang haram. Ya, oke, kita lanjut. Jadi ingat, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 di atas bumi. Ya, udah tadi 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ya, jari kelinci kan cakar. Jadi anjing bisa dimakan? Oh, enggak bisa. Ya, ini kalau di Sulawesi terkenal dengan apa? RW katanya ya kan, bertobat itu ya. Bertobat. Sulawesi memang sama seperti negara Cina saja ya. Oh, semua dimakan. Segala yang berkaki 4 kecuali meja. Meja pun mungkin kalau lunak direndang bisa dimakan itu ya. Jadi bertobat ya. Kasihan si RW itu, harus dipotongin ya. Saya sekarang bisa katakan kasihan. Kalau dulu saya memburu kemana-mana daging ular, daging anjing. Oh, saya itu sampai pergi kemana-mana. Sedap sekali rasanya ya kan. Tapi setelah tahu firman Tuhan, ya waduh. Demikian juga babi hutan. Nah, di sini aja babi hutan. Kalau di dalam terjemahan asli babi ya. Jadi makanya banyak orang kan babi hutan saja, Bu. Nah, oke, kalaupun di sini bukan babi hutan, ya. Kita lihat penjelasannya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Nah, mau babi hutan, mau babi biasa atau babi kampung, mau babi apa yang besar itu, babi karo katanya ya. Itu kan berkuku belah tapi tidak memamah biak. Ya, jadi jangan punya alasan babi hutan aja Bu yang nggak bisa dimakan. Kalau untuk binatang haram ini memang banyak sekali yang berdalih. Dan dikatakan haram itu bagimu, ya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu, ya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi di air, di laut, di sungai yang bisa kita makan hanya yang bersisik dan bersirip. Nah, jadi kalau belut bisa enggak? Enggak bisa. Lele enggak bisa. Karena apa? Tidak bersisik, ya. Ikan patin ini yang banyak di pasar, ya. Itu tidak bisa, ya. Ada lagi satu ikan, oh ini enak ini ya. Memang berbicara yang haram-haram ini enak. Kami sering membahas, Bu, kenapa ya yang haram-haram ini anaknya banyak-banyak, yang halal anaknya 1. Lah itulah perjuangan. Karena di dalam hidup kita berbicara penguasaan diri, ya. Nah, anak babi bisa 10. Coba anak kerbau, anak sapi cuman 1. Kalau kembar udah berpesta yang punya kerbau itu ya. Nah itu ya. Jadi kalau yang di air, yang bersisik dan yang bersirip, ini firman Tuhan loh. Dan tidak ada pembatalan. Nah, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu, ya. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, ya. Dan bangkainya harus kamu jijikkan, buang itu, ya. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu, ya. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Ada juga jenis unggas, ya. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali,
ering janggut dan erang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Siapa ini yang suka makan daging burung? Perhatikan ya, seperti apa yang bisa kita makan. Yang suka makan kelelawar bertobat saudara ya. Sulawesi kelelawar itu mau sampai gini dia bangkanya itu ya. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya, yaitu mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar. Jadi kalau mau makan belalang ya, diperhatikan, tahu dulu namanya, karena kan belalang ada juga yang memakan ya. Nah, tapi yang seperti apa ya? Belalang kunyit, belalang gambar ya, belalang padi. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis. Nah, demikian sampai ke bawah, tolong dibaca ya, kita mempersingkat waktu. Nah, baru di ayat terakhirnya, ayat ke-43, mulai dari ayat 43 ya. Jadi nanti saudara pelajari, kalau ada satu contoh yang belum paham bisa nanti kita chat apa-apa saja jenisnya ya. Di ayat yang ke-43, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Jadi binatang haram ini ada hubungannya juga dengan kekudusan kita. Ingat, tadi itu berbicara ketaatan ya. Jadi Elohim mau menguduskan kita ya, dengan apa? Kita taat akan firman-Nya. Saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan, karena bagi saya orang Batak, oh ini pasti pertentangan berat, darah saja saya beritakan semua melawan saya. Pendeta kan banyak yang masih makan darah toh. Apalagi binatang haram Tuhan, ini kesukaan ini ya. Tapi Tuhan bilang apa? Anakku, aku akan datang. Aku hanya akan membawa anak-anakku yang kudus. Jadi tubuhmu juga harus kudus ya. Karena kalau di dalam pengangkatan ya, tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang akan Tuhan bawa. Tubuh yang bagaimana yang akan Tuhan bawa? Tubuh yang kudus, yang tidak menajiskan diri dengan apa yang Tuhan larang. Ya, itu saudara. Makanya saya tidak susah untuk taat akan hal ini, walaupun dulu masih ada pertentangan ya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya, di mana saya hampir mati dulu itu. Kita lanjut. Nah, ingat, pertama sekali Tuhan mengatakan kuduslah sebab aku Tuhanmu adalah kudus, itu ada di firman ini. Waktu Dia menyatakan kita menjauhkan diri dari binatang haram. Ya, padahal kan ayat kuduslah sebab Tuhan kudus sering kali dipakai orang. Tidak tahu itu di mana dipakai terlebih dahulu. Ya di sini. Ya, di saat kita dilarang untuk memakan binatang haram. Haleluya. Mari kita lanjut. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Elohimmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus.
Nah, jadi kalau saudara katakan ini kan yang dituntun keluar dari tanah Mesir, kita juga adalah orang yang dituntun keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir artinya apa? Perbudakan. Kita adalah orang yang telah dibawa keluar dari perbudakan akan dosa. Ya, jadi perintah ini juga sama siapa? Kita. Ya. Lanjut. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jelas toh firman Tuhan? Ya. Apa ada pembatalan akan ini? Apa Tuhan pernah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan, anakku, aku telah datang, aku telah membatalkan hukum tentang binatang haram? Ada tertulis? Saya sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan ya, yang mempertentangkan hal ini. Saya katakan, di mana ada ayat tertulis kalau ini sudah dibatalkan? Dan itu keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Jangan peralat Paulus. Saya bilang, saya mau Tuhan. Kalau saudara berpikir itu Paulus, saya hanya mau mendengarkan apa kata Tuhan saja dulu di sini. Saya bilang, kalau memang ada Tuhan katakan saat ini juga saya akan makan binatang haram. Tetapi tidak ada. Karena Tuhan bukan orang yang tidak konsisten, bukan Tuhan yang tidak komitmen dengan segala perkataannya. Ya. Jadi bertobat. Selidiki hidupmu di saat engkau sulit untuk melakukannya hanya karena apa? Ya. Jangan bayangkan, aduh cumi kalau ditauco, di sambal, apalagi udang di asam manis, enak banget gitu ya. Kedagingan itu, hasrat itu ya. Kalau saudara mengatakan hidup ini bukan perkara makanan dan minuman ya, tetapi perkara hidup dan kebenaran, ya memang benar ya. Artinya apa? Jangan persoalkan makanan ya. Ini bukan makanan, tetapi ini apa? Binatang haram. Karena banyak juga orang yang melarang kita memakan makanan. Itu di 1 Timotius 4 nanti saya bahas ya. Banyak juga yang melarang kita memakan makanan. Satu contoh ya, murid-murid Tuhan Yahusua, mereka dilarang untuk makan makanan karena tidak cuci tangan. Katanya itu haram ya. Padahal itu makanan. Segala sesuatu yang diizinkan untuk dimakan ya. Jadi kalau saudara berprinsip ya ini hanya kepada bangsa Mesir saja, salah ya. Kita bagian di dalamnya ya. Nah, jadi kalau saudara berprinsip itu kan perkara makanan segala macam, ini perkara ketaatan. Ya, ini perkara ketaatan. Firman Tuhan kudus dan kekal. Dia tidak pernah mengganggu gugat. Ya. Dia tidak pernah membatalkan. Oke? Kita buka dari Yesaya. Yesaya pasal ke-66. Ayat ke-17. Dan ini ada baiknya saudara baca dari ayat pertama. Ya, cuman ini kan ayatnya banyak sekali, ya. Nah, tapi saya baca satu ayat saja dari ayat 17 ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana hukum Tuhan kepada orang yang mendurhaka kepadanya, ya. Ini juga berbicara bagaimana Tuhan juga menyelamatkan orang-orang sesudah hukuman, ya. Di ayat yang ke-17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan. Dari ayat 15 ya, supaya tidak tanggung-tanggung. Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Kapan dunia ini ya akan diselesaikan dengan api? Akhir zaman ya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya ya. Apa sudah dimusnahkan dunia ini dengan api? Belum. Kapan dunia akan dimusnahkan dengan api? Ya. Api telah disimpan. Ya, dulu di zaman Nuh, bumi ini ya dibinasakan dengan apa? Dimusnahkan dengan apa? Air.
di akhir zaman, setelah game overnya, menjelang game over, selesainya dunia ini, ya, dunia ini akan dibinasakan dengan, dimusnahkan dengan api, ya. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, kalau sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, ya, di ayat 17. Mereka yang menguduskan dan yang mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi siapa mereka yang akan dihukum ini? Orang yang dianggap menyembah berhala, yang keluar daripada kebenaran firman Tuhan, ya. Orang yang telah dianggap menyimpang daripada kebenaran. Karena apa? Tidak dalam Injil yang murni lagi, ya. Jadi apa hukum bagi mereka? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Atau kita ganti, ya, untuk lebih gampang diingat, ya, untuk di zaman ini, mereka yang telah keluar daripada kebenaran firman Tuhan, ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Apa kategori binatang jijik di sini? Tadi yang Tuhan sebutkan. Itulah yang menjadi kejijikan bagimu, kata Tuhan, ya kan? Binatang-binatang yang disebutkan yang dilarang untuk kita makan itu binatang-binatang jijik, ya. Sekali lagi, ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Cukup jelas, ya. Dan ini berbicara bahkan hal yang akan datang, ya. Di saat dunia ini akan selesai, ini berlaku, ya. Yang memakan, sekali lagi, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bertobat jikalau masih binatang haram, bertobat jikalau masih makan binatang jijik, bertobat jikalau masih makan tikus, ya. Karena Tuhan mengatakan mereka akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Firman Elohim itu kudus, ya. Dia tidak pernah mengganggu gugat apa yang menjadi keputusannya, ya. Jadi siapa kita? Bahkan siapa Paulus harus merubah. Tapi Paulus tidak pernah salah. Manusialah yang salah menafsirkan tulisan Paulus. Petrus saja mengatakan kalau tulisan Paulus sulit dimengerti. Bahkan ada tercatat, ya, saking sulitnya tulisan itu sehingga banyak orang, ya, menyalahgunakan, memutarbalikkan menjadi kebinasaan bagi mereka. Jadi kalau tulisan Paulus, ya, diputarbalikkan, dia tidak membahas binatang haram, tetapi saudara membahas binatang haram, akhirnya diputarbalikkan, sehingga itu akan menjadi kebinasaan bagi saudara sendiri, ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam Matius pasal yang ke-5. Ini catat semuanya, ya. Matius pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi kalau saudara katakan itu kan perjanjian lama, ya, itu aja kamus manusia ini. Matius pasal yang ke-5 ayat 17 dan sampai 20. Apa judulnya di sini? Dari judul saja kita sudah mengetahui Yahusua dan hukum Taurat, ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang hukum Taurat. Jadi kalau saudara mengatakan itu kan hukum Taurat, ya, saudara harus mengerti apa itu hukum Taurat. Di ayat 17 Tuhan berfirman, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, yang ada kan sekarang banyak menyangka Tuhan datang untuk menghapus
untuk menyediakan hukum Taurat, ya. Jadi kalau masih seperti itu pemikiran, baca ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan. Sekali lagi, aku datang, firman Tuhan, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi cukup pengertian penggenapan itu harus kita pahami. Apa sih penggenapan itu? Seperti apa dan bagaimana? Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya belum lenyap langit dan bumi. Sekali lagi, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sekarang saya bertanya, apakah sudah lenyap langit dan bumi? Ya, ada juga pemahaman beberapa orang. Ya, dulu saya pernah dikunjungi orang yang penginjilan, ya, bahkan mereka ini tim doa yang keliling Indonesia. Jadi mereka datang ke tempat saya dari Soe itu, ya. Mereka katakan kalau mereka mendengar suara Tuhan, ada seorang anak yang telah dipilih oleh Tuhan, ya, dari tanah Batak, dan mereka katakan itu saya, ya. Dan waktu penyembahan, begitu luar biasa penyembahan ini, bahkan mereka berkata-kata, bernubuat segala macam, ya, kepada saya, di mana melalui mulut mereka Tuhan berfirman, ini adalah anak yang telah aku pilih dan aku utus untuk menyampaikan kebenaran, segala macam lah. Nubuatan itu banyak sekali, ya. Ya, saya hanya terima saja nubuatan itu. Terpujilah engkau Elohim, siapa saya yang kau pilih, ya. Nah, jadi akhirnya mereka katakan, Bu, adakah yang Tuhan sampaikan yang perlu untuk kami ketahui, karena kita kan saling melengkapi. Benar toh? Ya. Kita ada untuk saling melengkapi, dan akhirnya saya sampaikan tentang hal ini. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya saya dihujat, saudara. Banyak orang meninggalkan saya, banyak orang menghujat saya hanya karena binatang haram ini. Aduh, ya. Saya sampai katakan, ya, apakah aku jadi musuh bagi saudara di saat aku menyampaikan kebenaran? Kenapa sih saya dijadikan musuh, ya? Lucunya, ya, mereka berbondong-bondong, ya, menghujat, mencela. Sebenarnya karena apa? Bukan saya pernah salah kepada mereka dari perkataan, dari perbuatan. Saya bisa jamin itu. Banyak orang-orang yang menolak saya bisa jamin bukan kesombongan, tetapi ini adalah kebenaran. Banyak penghujat-penghujat di luar sana yang mencela saya, menghujat saya hanya karena apa? Kebenaran firman Tuhan. Bukan karena satu contoh saya punya pribadi yang difitnah seperti apa yang dikatakan mereka, ya, atau saya pernah mengucapkan kata-kata kepada mereka, atau saya pernah menyakiti mereka. Tidak pernah, ya, tidak pernah. Tetapi apa? Di saat saya sudah menyampaikan binatang haram ini, musuh semuanya jadinya, ya. Saya tidak tahu dari berapa orang di antara kita siapa yang akhirnya undur saja deh dari channel Ibu Heni, ya kan? Saya sudah siap di sana. Sebab apa? Waktu Tuhan berfirman kepada saya, sampaikanlah. Saya sampaikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dulu rumah doa, kita taruhlah dulu 50 orang, ya. Dipangkas, sisa 5 orang. Kalau kacamata dunia melihat, itu tandanya tidak dari Tuhan. Padahal, ya, karena kebenaranlah semua terpangkas. Karena hidup itu tertampis. Sebenarnya itu gambaran dari dunia. Miliaran penduduk di muka bumi. Siapa nanti yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya? Bahkan Tuhan bukakan hanya 0,0 sekian persen, ya. Wow, saya bilang, Tuhan, ngeri sekali bumi ini. Hanya segitu bilangannya. Ya habis gimana kalau kita melihat keadaan dunia pun, ya? Siapa sih yang bisa taat akan semua ini? Bahkan ada sampai bilang kepada saya, kalau seperti itu bisa gila kita melakukan firman Tuhan. Buktinya saya tidak gila, ya.
semakin cerah pemikiran saya, semakin sukacita dan damai sejahtera saya saat melakukan firman Tuhan. Karena apa? Bagiku itu tidak pengikat, ya. Tetapi bagiku itu adalah ketetapan firman Tuhan yang harus saya taati, ya. Saya dimusuhi karena kebenaran ini. Saya bilang sama Tuhan, akhirnya saya sampaikan, dan apa yang kita doakan, ya, Tuhan nyatakan mujizat, Dia menyembuhkan, ya, Tuhan menyembuhkan. Banyak itu terjadi karena dulu pelayanan ini baru-baru, yang Tuhan pakai apa? Pelayanan mujizat. Ya. Nah, yang sakit, yang lumpuh, ya, yang nggak bisa ngomong, semua itu Tuhan nyatakan, ya. Nah, ini baru-baru karena step by step, ya. Dan akhirnya di saat saya beritakan kebenaran, ya, mereka yang sudah tidak ada, tadinya udah tinggal tulang, nggak ada harapan dari dokter segala macam, ya, setelah sembuh saya beritakan binatang haram semua pergi, semua meninggalkan. Jangankan mereka, keluarga saya pun udah nganggap saya aneh, ya. Saya berdoa, Bapak, ini semua meninggalkan saya ini, itu tinggal berapa orang lagi, ya. Di sana dengan lembut Tuhan berfirman, anakku, di saat aku menyatakan mujizat, aku dielu-elukan, ya. Di saat saya memberitakan, ya, menyatakan mujizat itu, orang datang, ya. Bahkan 5.000 orang Tuhan beri makan. Mereka bersuka cita, ya. Mereka melihat mujizat toh, dari 5 roti 2 ikan bisa bahkan sisa 12 bakul, ya. Nah, sisa 12 bakul dari 5.000 itu gambaran apa? Murid Tuhan Yahusua, ya. Nah, akhirnya Tuhan katakan, anakku, dari 5.000 orang itu, berapa orang yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku? Saat itu saya tidak tahu loh, ya. Saya panggil Immanuel. Di saat berdoa, Noel, saya bilang, apa? Dari 5.000 yang Tuhan kasih makan, berapa orang yang akhirnya ikut Tuhan? 12. Itu pun tinggal 11, satu jadi Judas. Loh, apa iya? Iya. Udah pergi. Saya lanjut lagi berdoa, Tuhan, tinggal 11. Benar, kata Tuhan. Loh, itu kemana semua Tuhan? Saya bilang, kan 5.000 toh. Sisa 12, ya, dari 5.000. Jadi gak heran, dari 7 miliar, sisa berapa kita itu nanti umat sisa, ya. Jadi Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, loh kenapa Tuhan? Kemana mereka semua? Bahkan mereka ikut menghujat saya. Bahkan mereka menyalibkanku, kata Tuhan. Kenapa kok bisa seperti itu? Di saat aku menyatakan kebenaran yang sejati yang daripada sorga. Benar enggak? Kapan dia ditolak? Kapan dia akhirnya digiring untuk disalibkan? Di saat dia menyatakan dirinya, kalau dia adalah berasal daripada Tuhan, ya. Di saat dia menyatakan kebenaran yang sejati. Jadi Tuhan pun berfirman, demikianlah engkau akan ditinggalkan di saat engkau menyatakan kebenaran yang daripada sorga. Saya bilang, siap Tuhan. Walau semua meninggalkanku, asalkan rohmu tetap diam dalamku, saya siap. Bahkan seluruh dunia ini pun Tuhan menolak saya, asalkan engkau tetap diam dalamku. Makanya dari hari itu saya tidak takut, ya. Saya tidak takut. Tetapi tidak takut, tetap masih ada daging, ya. Saking semua meninggalkan saya, ada beberapa orang yang saya tidak beritahukan ini, ya. Nah, waktu saya tidak beritahukan, saya tahu itu salah, ya, karena saya berpikir, aduh semua udah meninggalkan saya, ini nanti tinggalkan, padahal ini temen gitu, ya. Tapi saya tahu itu salah. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya berdoa. Ada seorang di samping saya angkat tangan. Bapa Elohim, bukan saya tidak percaya, itu adalah firman-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, saya meminta tanda lebih lagi. Di saat Engkau sudah memberikan tanda ini,
maka siapapun yang ada di hadapan hambamu ini akan saya beritahukan tentang binatang haram ini. Ya. Tapi sebelumnya saya ada mengalami sesuatu hal, ya. Nanti saya katakan, saya mau mati karena saya sengaja melanggar. Nah, jadi saya bilang, tolong Tuhan berikan saya tanda. Di saat Tuhan sudah memberikan tanda ini, siapapun yang ada di hadapan saya akan beritakan tentang binatang haram. Ya. Tolong Tuhan, buatlah bermatian babi-babi itu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, terlebih di tanah Batak ini. Ya. Kalau itu sudah Tuhan nyatakan, maka tidak ada yang akan menghalangiku untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya. Nah, saya ingat orang yang di samping saya bilang ke mamanya, "Ma, juallah babimu, baru beranak, kalau nggak salah 10 ekor." Ya. Kenapa? Kayak ini sudah berdoa. Apa doanya? Supaya babi-babi bermatian. Ah, mana ada itu katanya, ya kan? Tapi itu juga jalan pertobatannya. Karena pada akhirnya apa? Mati babinya semua. Tidak sempat dijual. Nah, karena tidak lama kemudian, ya, saat saya berdoa, anakku, saya disuruh membuka handphone. Nah, karena hati ini damai, saya mengingat berapa kali Tuhan konfirmasi saya melalui handphone. Saya disuruh buka handphone di saat berdoa untuk melihat suatu berita. Ya. Saya buka. Itu tidak sampai 1 bulan setelah saya berdoa. Ya. Segitu saya buka, saya kaget. Ya. Di Silain, itu salah satu desa di Tanah Batak ini, dekat saya itu, tidak terlalu jauh. Ya. Hanya 10 menit. Ratusan babi mati. Saya terkaget-kaget, ya. Langsung saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, siapa hambamu ini? Ampuni aku jikalau meminta hal yang demikian Tuhan. Tetapi Engkau tahu Tuhan, saya lemah. Tetapi melalui semua ini, melalui tanda ini Engkau berikan aku kekuatan. Akhirnya siapapun, saya tidak peduli, ya, saya jumpai, mau siapapun dia, saya tetap beritakan tentang binatang haram. Dan apakah saya terhilang di saat memberitakan itu? Tidak. Bahkan semakin Tuhan bawa lebih dan lebih lagi. Ya. Jadi, dan saya mendengar lagi di mana-mana babi mati, babi di Indonesia babi mati, ya. Di mana-mana. Ya. Babi bermatian. Bahkan banyak yang bilang, oh berarti babi saya mati dalangnya ini Bu Heni Situmorang katanya. Saya katakan tidak. Itulah memang. Karena memang itu firman yang telah lama terhilang. Itu yang dikatakan Daniel, banyak hukum-hukum dan waktu yang mereka telah robah. Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.